Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cap Kampung, kembali lagi di channel Cap Kampung 86, channelnya anak kampung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya dan berbahagia selalu. Dalam video kali ini teman-teman, anak kampung bakal membahas tentang instalasi penyiraman. Nah, ini berhubungan dengan musim kemarau saat ini ya, karena banyak beberapa kasus yang mengalami rumput kering, tanaman kering, dan lain-lain ya. Intinya kekeringan karena kewalahan melakukan penyiraman ya. Karena kan ini panasnya ini kan ekstrim guys ya. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan tanaman itu jadi rusak. Nah, ini salah satu contohnya teman-teman bisa lihat ini. Bambu air aja walaupun kerendam air kayak gitu, dia masih bisa gosong. Bahkan ada beberapa tanaman lain yang terpaksa harus saya gunduli atau dipotong bagian daunnya untuk apa ya, mencegah tanaman ini biar nggak mati teman-teman ya. Proses penyelamatannya seperti ini, dan ini baru numbuh beberapa ruas daun, beberapa tunas baru numbuh ya, karena sebelumnya saya gundul semuanya ini. Nah, oke, tapi kita akan lanjut saja langsung pembahasannya teman-teman ya. Jadi gini, berhubungan dengan instalasi penyiraman di beberapa hari yang lalu itu ada salah satu teman kita yang bertanya, yaitu Kak Ronald. Tanya tentang gimana cara mengalirkan atau membuat instalasi penyiraman dari tandon. Nah, kebetulan di sini ini juga dari tandon teman-teman ya. Nah, tuh di sana. Nah, jadi gini, membuat instalasi penyiraman itu seperti di video sebelumnya yang sudah pernah anak kampung jelaskan ya, cara pembuatannya seperti apa. Itu sebenarnya konsepnya sama teman-teman ya. Cuman di sini yang ingin anak kampung tunjukkan itu agak sedikit berbeda dengan di video yang sebelumnya. Dimana kalau di video sebelumnya itu kita menggunakan pipa saja, dan itu tanpa menggunakan alat-alat tambahan. Contohnya seperti ini. Nah, alat yang ada di depannya anak kampung ini guys, yang ada di depan saya ini bisa juga disebut water mist, tapi ukurannya jauh lebih besar. Nah, sebenarnya alat-alat seperti ini itu banyak banget ya, dijual di toko-toko oren, di toko online itu banyak banget, dan mungkin penyebutannya juga macam-macam. Nah, cuman kalau yang dinamakan water mist itu ukurannya jauh lebih kecil. Nah, berbeda dengan di video cara membuat instalasi penyiraman di video sebelumnya yang sudah pernah saya jelaskan, dimana di situ kita nggak menggunakan alat seperti ini. Katakanlah ini water mist, nggak menggunakan alat seperti ini, tapi kita hanya menggunakan pipa, yang pipa ini kita samakan ketinggiannya. Jadi kita ratakan. Misalkan kita mau pasang di sini, dari ujung sini sampai ujung sini, pipanya itu kita ratakan, lalu kita lobangi pada bagian atas. Nah, itu juga banyak yang bertanya, kenapa nggak dilobangi di bagian bawah? Kalau dilobangin di bagian bawah, itu otomatis di mana lobang yang paling dekat dengan sumber airnya itu akan menyemprotkan air atau meneteskan debit air lebih banyak. Dengan kata lain teman-teman, air ini nggak akan mencapai pada titik ujung instalasi penyiramannya. Seperti itu. Nah, untuk bagian-bagian tertentu, kalau misalkan ya di bagian taman, di bagian bawah yang tempatnya itu berliku-liku, nggak rata, itu anak kampung sarankan menggunakan alat yang seperti ini. Jadi nggak pakai pipa, kita cukup menggunakan selang, lalu kita beri konektor seperti ini, lalu dipasang water mist ini teman-teman. Ini water mist tapi ukurannya lebih besar. Nah, kalau yang biasa dipakai kayak di greenhouse itu ukurannya lebih kecil. Teman-teman bisa cek di toko oren, itu harganya kurang lebih sekitar Rp2.000 aja. Murah kok teman-teman alat-alat kayak gini. Nah, kalau di taman teman-teman, kelebihannya alat seperti ini kalau dipakai itu kita bisa membagi airnya secara merata. Jadi walaupun tempatnya itu naik turun kayak gini, ini kan naik turun teman-teman ya. Nah, kayak gini kan naik turun, nggak rata kan. Lah, itu kita bisa membagi airnya secara merata itu melalui ini. Nah, jadi ada semacam stop kerannya.
Kalau di sini kita matikan atau kita perkecil, maka di bagian lain akan membesar. Cuman kalau di sini ini kita buka ya, kita buka lebih banyak misalkan, nah bagian lain akan mengecil. Nah seperti itu teman-teman. Jadi salah satu kelebihannya kalau kita menggunakan water mist seperti ini teman-teman, yang ada setelannya seperti ini, itu kita bisa membagi debit airnya secara merata. Tinggal kita lihat mana yang misalkan itu airnya terlalu kenceng, yaitu kita kurangi. Mana yang kurang kenceng, yaitu kita tambahin. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk proses merakitnya ini gampang banget teman-teman ya. Kalau saran saya itu, karena ini kemarin ya yang ngerjain bareng-bareng, jadi ya wis nggak asal jadi aja. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin, idealnya itu jarak antara 75 sampai 1 meter dari satu titik ke titik lainnya seperti ini. Nah ini ideal, ini 1 meteran teman-teman, dari ujung sini ke ujung sini. Nah kalau yang ini terlalu dekat, ini itu sekitar 70 atau 60 itu. Kalau yang lain-lain juga terlalu dekat ini. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi enak gini nih, kalau misalkan teman-teman pengen pengen pindah-pindah itu gampang, tinggal mindahin aja. Dan kalau selesai tinggal digulung, nggak ribet kan pakai selang. Kalau misalkan di tempat yang berdiam, atau misalkan teman-teman punya likuanzu atau tanaman apa di balkon, itu kan potnya panjang besar gitu ya, itu bisa teman-teman menggunakan pipa, jadi lebih irit. Kalau menggunakan alat seperti ini teman-teman, kalau yang ukurannya agak besar kayak gini ya lumayan banyak nanti biayanya, seperti itu. Dan proses pembuatannya pun juga makan waktu lumayan cukup lama teman-teman, seperti itu ya. Nah jadi seperti ini yang bisa anak kampung sampaikan buat Kak Ronald yang kemarin tanya tentang instalasi penyiraman. Kalau dari tandon, sebenarnya mau dari tandon, mau dari pompa, mau dari PDAM, itu sama aja, cara kerjanya itu sama aja. Cuman kalau misalkan kita mau praktis dan lebih tertata, itu ya menggunakan ini, menggunakan selang terus dipasang water mist seperti ini teman-teman ya. Kan setahunya anak kamu kalau water mist itu kan kecil, kalau ini water jerot ini kayaknya nih, karena ukurannya gede ini. Oke, gitu dulu teman-teman informasi yang bisa anak kampung sampaikan, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk update video terbarunya bisa cek di VT-nya anak kampung. Oke, terima kasih buat yang selalu support channel ini, semoga sehat selalu, banyak rezeki. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Wassalamualaikum.